Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Selamat pagi, haleluya, haleluya Tuhan. Baiklah kita mengucap syukur karena begitu baiknya Tuhan atas hidup kita. Kalau pagi hari ini kita masih bisa bangun. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan sepanjang malam tadi. Sampai hari ini kami masih bisa bangun. Tuhanku yang baik, kekasih jiwaku, terima kasih ya Tuhan. Kami pagi ini masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat walafiat buat hidup kami, buat pasangan kami, buat anak-anak kami, buat saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas istirahat kami juga sepanjang malam yang telah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allahku, ya Bapakku, sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami mendengarkan suara ilahi, firman-Mu yang dahsyat untuk hidup kami. Biar selalu menjadi rema buat kami di sepanjang hari Tuhan. Bapakku, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapa berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Biar kami meresapinya dan melakukannya Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami mau mendengar-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita dengarkan firman Tuhan, suara ilahi untuk kita semua sebelum kita memulai aktivitas kita. Judul perikopnya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh dahsyat Bapa. Engkau pokok anggur kami Tuhan. Dan kami ranting-rantingnya. Terima kasih Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikian firman Tuhan. Bagaimana Tuhan yang dahsyat itu jelas berkata bahwa Ia adalah pokok dari segalanya. Ia adalah pokok dari buah ranting itu, karena Ia adalah pokok anggur. Dalam hal ini Tuhan berkata, Ia sumber segalanya. Saudara terkasih, lihatlah di sekelilingmu. Semuanya telah dirancang dengan mahir. Langit, pepohonan, pegunungan, lautan, hewan, manusia, semua yang terlihat dan yang tidak terlihat. Saudara terkasih, Anda bisa bernafas karena telah diberi paru-paru, oksigen, dan lingkungan yang menopang kehidupan. Anda bisa bergerak karena Anda telah diberi otot, tendon, dan otak yang mengatur tubuh Anda. Anda dapat berpikir, bermimpi, merencanakan, merancang, mencipta, membangun, karena Anda telah diberi keinginan, kemampuan, dan beberapa bahan mentah lainnya. Jadi saudara terkasih, jika Anda ingin menjalani kehidupan yang berarti, kehidupan yang meninggalkan warisan abadi, Anda harus tetap terhubung dengan sumber kehidupan. Yesus mengatakannya seperti ini, menggunakan ilustrasi yang akrab bagi para pendengarnya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara terkasih, ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur, Dia sendiri membuat pernyataan. Dia mengatakan bahwa Dia adalah sumber, bahwa segala sesuatu yang dibuat adalah karena kuasanya yang memberi hidup. Jadi saudara terkasih, jika Anda mendambakan kebenaran sejati, hikmat sejati, atau membuat perbedaan abadi di dunia ini, tetaplah dekat dengan Tuhan. Karena segala sesuatu yang berharga untuk dihidupi atau dilakukan dimulai dari Dia, Sang Pencipta kita.
Apalah artinya kita bila kita tidak bertanya kepada Sang Pencipta apa yang mau kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Saudara terkasih, percayalah, pada saat kita menjalani kehidupan ini dan kita menggantungkan hidup kita pada sumbernya, pada pokok dari anggur itu, maka kita akan berbuah dalam segi rohani kita, dalam segi kehidupan pribadi kita di dunia. Saudara terkasih, bagaimana saya puluhan tahun hidup menggantungkan diri saya sendiri pada diri saya sendiri, menggantungkan pada kekuatan dan hebat saya, tapi semua ternyata tidak ada artinya apa-apa dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan mau kita menggantungkan hidupnya kepadanya, karena Dia yang menciptakan kita. Karena pada saat kita tahu siapa yang menciptakan kita tahu sumber kita, lebih mudah untuk memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Bahkan di saat kita benar-benar hancur dan rusak, kita tahu sumbernya, kita tahu mau kemana untuk kita bertanya dan untuk kita meminta. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh saudara, hidup tidak bersama Tuhan, hidup tidak menggantungkan kepada pemiliknya, menggantungkan kepada penciptanya, menggantungkan kepada sumbernya, hanyalah sia-sia belaka. Bahkan di saat mati, matinya pun sia-sia. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih. Dari hal ini saudara terkasih, mari kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri. Kebiasaan apa yang dapat aku bangun untuk membantu aku tetap tinggal di dalam Yesus? Apakah saya dapat memulai rencana Alkitab untuk mengingatkan saya membaca firman Tuhan setiap hari? Atau Anda dapat bertanya pada diri Anda sendiri, apakah saya bisa berdoa untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya? Atau saya dapat menghafal ayat dan mengingatnya sepanjang hari? Saudara terkasih, dan masih banyak lagi pilihan hidup Anda untuk menjalani kehidupan Anda setiap hari. Karena itu semua hanya diri Anda dan Tuhan yang mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, percayalah, Tuhan Yesus begitu mencintai, menyayangimu lebih dari yang Anda pikirkan. Karena Dia sempurna, Dia juga ingin kita lebih sempurna. Haleluya, Yesusku yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Di luar Engkau aku tidak berbuat apa-apa Tuhan. Di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ampuni aku Tuhan. Ketika aku mencoba melakukan semuanya sendiri Tuhan, tanpa aku bertanya dan bahkan tanpa aku mau lebih mengenal Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, aku membutuhkan-Mu ya Tuhan. Setiap hari aku membutuhkan hikmat dan bimbingan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ya Allah Tuhan Yesus, mari Tuhan, hamba angkat tangan di depan dari hadapan-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan di dalam hidupku. Curahkan Roh-Mu Tuhan di dalam rohku, agar rohku terus menyala-nyala berapi-api menyenangkan hati-Mu. Perkuat kebiasaan rohaniku Tuhan. Bantu aku tetap di dalam-Mu.
dan pangkas Tuhan, pangkas buah yang tidak benar yang mungkin saat ini Kau hasilkan Tuhan. Pangkas Tuhan. Jadi biarlah aku berbuah dan berbuah seperti yang Kau inginkan Tuhan. Bukan berbuah yang tidak baik. Allah Yesus, Engkau yang perkasa, yang mulia. Engkau yang lebih tahu kehidupanku Tuhan. Engkau yang lebih tahu tujuan hidupku Tuhan. Mulai hari ini Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, aku gantungkan hidupku dalam tangan-Mu. Dan aku pertanyakan seluruh kehidupanku di dalam tangan-Mu. Dalam hal dan perkara apapun Tuhan. Terkecil apapun Tuhan, karena Engkau pemilik dalam kehidupanku. Engkau yang lebih mengerti kehidupanku, bahkan Engkau yang mengerti tubuhku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat sahabat-sahabat saudara-saudaraku Lucy Daiva Channel di luar sana Tuhan. Tuhan, aku berdoa khusus buat yang sakit Tuhan. Pegang dadamu dan angkat tanganmu satunya. Berkata kepada Tuhan, aku saat ini sakit. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau pemilik hidupku. Bapa yang baik, saat aku meminta kepadamu, aku tahu Tuhan, Engkau akan menyiapkan segalanya. Di saat aku sudah mengerti bahwa Engkaulah penciptaku, Engkau sumberku, aku percaya saat ada yang rusak di dalam hidupku, Engkau tahu dan Engkau menyiapkan spare part hidupku Tuhan. Spare part kebutuhan hidupku. Ya Allah ya Bapa yang baik, aku berdoa khusus buat yang terbaring sakit, lemah, tak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Aku perintahkan, wahai iblis, kau tidak berhak atas tubuhnya, karena tubuhnya Kristus. Mari saat kau mendengarkan ini dan berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tuhan Yesus, di saat lemahku Tuhan, aku menyerahkan kepadamu biar aku kuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu dahsyat dalam hidupku. Aku juga berdoa Tuhan, buat yang saat ini sedang pergumulan Tuhan. Lepaskan Tuhan pergumulannya. Dan biarlah Tuhan, dia menari-nari bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mencintai kami. Terima kasih Allah Bapa. Dengan kuasa darah-Mu kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Demikian suara ilahi yang dapat kita dengar hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita menutup dan kita memulai hari-hari kita, mari kembali kita naikkan ucapan syukur dan doa yang seperti Bapak kita ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.